Kalau tidak 5 batal. Jadi kalau menanti sama para bapak-bapak yang sudah punya calon menantu, dites identitas 5. Nggak bisa batal. Kalau perlu ini bisa juga jadikan untuk ngetes masuk sekolah. Karena ini penting banget. Nah itulah kita pengen membalikan Melayu ya ke situ. Kalau sudah mulai meragukan Asy'ariyah, tasawuf adalah batal. Nggak apa sifat 20 batal jadi menantu. Apalagi ngeritik, waduh, tendang dari pintu. Karena apa? Dia kurang ajar bagaimana menyalahkan ulama. Asy'ariyah, kibar ulama besar. Tidak betul, ini hakikat. Saya cerita ini serius. Permudah urusan pernikahan. Allah. Sulit. Ada seorang ibu. Saya betul sedih ya. Makanya saya itu sudah banyak ubahnya gara-gara kisah-kisah begitu. Seorang ibu berkata, Buya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah, pendamba kemuliaan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami saat ini berada di pesantren Nurul Azhar, di bawah asuhan, bimbingan, riayah Tuan Guru Mulia Ustaz Abdul Somad. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Dan pesantren sudah dimulai dan alhamdulillah Masya Allah di bangunannya Masya Allah, dan juga ada santri-santrinya. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke pesantren Nurul Azhar, ke Bank Riau Kepri Syariah, nomor 82021666661, dan Bank Syariah Indonesia nomor rekening 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, atau Bank Muamalat nomor rekening 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil iman wa bil islam wa bit taqwa wa bi husnil khuluq wa bit taubati wa bi anwa'il khairati fa salatullahi wa salamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ya rabbana ala taqwatil iman, a'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana a'inna ala taubati, a'inna ya rabbana ala taubati, a'inna ya rabbana ala taubati, urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mobil khusus para pembimbing-pembimbing pewaris baginda Nabi yang hadir saat ini. Pertama dan utama, kita harus paham betul makna inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Dan Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna, takwa adanya di dalam hati. Kalau itu yang ditunjuk oleh Nabi kan dadanya baginda Nabi, pasti benar takwa ada di sana. Akan tapi waktu kita mengatakan at-taqwa hahuna, ini pertanyaan, benarkah takwa ada di sini? Kita tidak bisa mengatakan kalau kita ini sudah bertakwa kecuali kita benar-benar berpegang dengan rambu-rambu ketakwaan. Yang paling sederhana adalah orang bertakwa itu tidak pernah dia merasa lebih unggul dibanding orang lain. Ciri orang bertakwa yang paling tampak adalah dia tidak pernah bisa merendahkan orang lain. Dia tidak pernah merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Itu saja yang perlu kami hadirkan sebelum kita mulai. Bukan berarti yang duduk di kursi yang paling tinggi lalu lebih bagus dibanding yang lainnya. Tapi memang kita harus berlomba untuk menjadi yang lebih bagus. Harapannya adalah seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita sama-sama, nggak ada yang tertinggal satupun. Bahkan surganya pun nggak ada yang beda, satu pangkat, surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengokohkan keislaman masyarakat Maliali. Tadi diisyaratkan dengan mengokohkan keimanan, akan tapi kami tambah, nanti kami jadikan dua dalam kesempatan ini. Jadi kita pahami dulu makna mengokohkan kembali itu begini. Kalau kita punya rumah, bersama berjalannya waktu rumah itu mulai rapuh, mulai banyak tembok-tembok yang rusak, bahkan mungkin tiang yang mulai rapuh. Maka di saat seperti itu kita perlu pengukuhan. Jadi yang harus kita pahami sebelum kita mengukuhkan, kita harus sadar dong kalau kita ini sudah mulai keropos. Tadi disyaratkan nyekolahkan anak, nggak pernah mikir, itu kekeroposan. Hanya yang penting sekolahnya keren, ternama, kekeroposan. Jadi kita harus sadar dulu. Kalau mau pergi ke dokter, orang sadar kalau dirinya sakit. Kalau dia tidak sakit, tidak akan mau pergi ke dokter. Nah ini yang paling pertama dan utama. Jadi separuh kita akan bahas tentang kekeroposan akidah. Yang kedua adalah kekeroposan akhlak. Lalu bagaimana kita untuk mengembalikannya? Untuk akidah singkat saja, karena nanti akan dilanjutkan oleh para guru-guru mulia. Sekelumit tentang akidah. Itu yang terpenting. Kami kunci saja agar kita tidak keluar daripada wilayah kebenaran. Kita harus memahami identitas yang 5. Dan ini yang kami angkat di akhir-akhir ini adalah bagaimana semua dari kita harus paham identitas yang 5, dan dia harus merasa bahwasanya dia memiliki identitas yang 5. Setelah itu akan dilanjutkan di kampung masing-masing. Karena di kampung-kampung Masya Allah belajar akidah juga ada. Bahkan kita belajar akidah dari kampung-kampung. Identitas yang 5. Sebelum akhlak nanti. Ini masalah keimanan. Anda harus menjadi seorang muslim. Kalau ingin selamat harus dia itu mengambil Islam. Dia harus seorang muslim. Yang pertama. Yang kedua, ternyata tidak cukup orang mengaku dirinya Islam, ada Islam ngacung. Kelihatannya Islam tapi belum Islam beneran, bahkan tidak diakui.
Sehingga ada kelompok-kelompok seolah dia adalah Islam tapi di luar dari Islam. Dan itu terjadi pada zaman dahulu, zaman para a'immah. Kalau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, imam kita, imam ahli sunnati wal jamaati, bertemu dengan kelompok-kelompok mulai dari Mu'tazilah yang beliau sempat berguru dengan ayah tirinya sampai menjadi alim dalam dunia itu. Kemudian juga ada yang disebut-sebut tentang Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya, banyak kelompok-kelompok. Maka orang yang selamat itu di samping dia berani atau yakin dirinya adalah seorang muslim, maka dia harus mengambil identitas yang lainnya. Harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Ringkas. Ternyata orang ngaku ahli sunnah wal jamaah belum benar hari ini. Sebab ada ahli sunnah wal jamaah palsu tadi. Ngaku ahli sunnah tapi bukan ahli sun. Nah, makanya palsu. Karena ada yang palsu harus ada ciri lebih khusus lagi dong. Mana ahli sunnah wal jamaah? Sekarang ngaku ahli sunnah wal jamaah, dikit-dikit ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang benar adalah yang selama ini. Lah ini kita akan kembalikan. Yang dianut oleh kakek moyang Anda, orang warga Melayu. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Islam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah atau Maturidiyah, begitu maksudnya. Mungkin orang bingung apa sih Asy'ariyah Maturidiyah. Langsung ke praktek saja. Anda kalau pergi ke kampung-kampung lalu Anda bertanya kepada mereka tentang hal ini, tentang yang akan kami sebutkan, mereka akan menjawab semuanya. Anda bisa melanjutkan ini? Allah wujud, maka mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah iradah. Lanjutkan nanti. Sudah hafal, ngapain belajar lagi? Karena sudah dimiliki. Nah, Anda tidak pernah tahu kalau ternyata ya itulah Asy'ariyah. Bagaimana orang ahli sunnah wal jamaah memerangi sifat 20 ini? Sebagian dari ulama kita mengatakan 13, sebagian 20 nggak penting. Perpisah, karena hanya ada masalah ma'ani sama ma'nawiyah. Nggak ada masalah, 13 sama 20. Dan ingat, sifat Allah bukan hanya 20, sifat Allah banyak. Hanya sifat 20 itu disebutkan oleh para ulama kita karena itu adalah sifat-sifat yang di dalamnya ada orang yang tidak bisa nerima dari orang-orang yang mengaku Islam, seperti nanti sifat qudrah, iradah, perdebatan sifat kalam. Sifat Allah Ar-Rahman Rahim banyak. Cuman sifat 20 ini adalah di antara sifat-sifat yang perlu didiskusikan, karena di sana ada orang sesat di balik itu. Masalah kitab ada falsafah yang sesat dan seterusnya. Jadi jelas Islam ahli sunnah wal jamaah nggak cukup, hati-hati. Jadi kalau ada calon menantu dia mengaku Islam ahli sunnah wal jamaah, Anda tanya dulu ahli sunnah wal jamaah apa. Dia harus berani mengatakan Asy'ariyah. Tes dulu dong. Nggak apa sifat 20 batal jadi menantu. Apalagi ngeritik, waduh, tendang dari pintu. Karena apa? Dia kurang ajar bagaimana menyalahkan ulama. Asy'ariyah, kibar ulama besar. Asy'ariyah. Penjabarannya panjang itu semuanya. Ini hanya gambaran, orang harus tahu kunci-kuncinya. Ternyata ada orang merubah Imam Abu Hasan Asy'ari, mulai dipalsukan. Dia punya 3 tahapan dalam kehidupannya, macam-macam. Lalu Asy'ari adalah tidak seperti yang diikuti pengikut Asy'ariyah, macam-macam sudah. Jangan percaya dengan dusta itu semuanya. Maka lanjutkan. Di samping seorang itu harus berani mengatakan dirinya Asy'ari, saya Asy'ari. Saya berani mengatakan Asy'ari. Akidah bagi kami adalah nomor 1. Jadi kami di mimbar manapun tidak pernah ragu. Saya Asy'ari. Saya Muslim, ahli Sunni, Asy'ari. Setelah itu apa? Sufi. Ikut ahli tasawuf.
Gurindam 12 di situ ada tentang ma'rifat, kenal Allah, kenal dirinya, kenal dunia agar orang tidak tertipu, kenal akhirat, ada orang ngejar akhirat. Itu kayak Gurindam 12 itu dihafal oleh masyarakat Melayu. Dan kayak lagu sehari-hari. Di dalamnya ada ketasawufan. Ada akidah juga. Sufi, tasawuf. 4 ya. Yang kelima adalah bermadhab. Apakah madhab Syafi'i, Hanafi atau Maliki atau Hambali? Makanya kalau calon menantu Anda berkata enggak boleh bermadhab, enggak penting bermadhab, wah hati-hati, batal jadi menantu. Bermadhab itu ngikuti ulama, aslinya kan begitu. Cuman ikut ulama kan gaduk macam-macam ulama yang terbukti dong keilmuannya. Dan untuk buktikan keilmuannya nggak bisa kita orang bodoh. Yang membuktikan kealiman seseorang ya jika orang itu dikerumunin oleh orang-orang pinter, baru itu orang pinter beneran. Nah itu loh. Nah kalau kita siapa yang ngerumunin kan gitu. Coba Imam Syafi'i diikuti siapa? Ngerumunin bukan berarti harus hidup bersamanya. Setelahnya datang orang mendukung, mengikuti, tidak akan diikuti oleh orang-orang pinter kecuali dia adalah orang pinter. Sudah selesai. Ngikuti ulama sebetulnya sudah cukup. Masalah keimanan seorang harus dihafal. Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, tasawuf, bermadhab. Sudah selesai. Kalau tidak 5 batal. Jadi kalau menanti sama para bapak-bapak yang sudah punya calon menantu, dites identitas 5. Nggak bisa batal. Kalau perlu ini bisa juga jadikan untuk ngetes masuk sekolah. Karena ini penting banget. Nah itulah kita pengen membalikan Melayu ya ke situ. Kalau sudah mulai meragukan Asy'ariyah, tasawuf adalah batal. Baik. Selesai, lalu kita bicara tentang akhlak. Lalu kalau bicara akhlak, bicara kemerosotan, kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah kita membahas masalah bagaimana kita nata hati agar hidup itu indah. Kita itu harus, ini awal yang harus kita bahas adalah kemarin itu. Kita harus membuat kesepakatan bahwasanya kalau kita bertemu itu enak. Tidak ada yang saling merendahkan, tidak ada yang saling menghinakan. Tidak ada yang saling benci di antara kita, harus membangun cinta di antara kita. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Akan tapi ada lanjutan daripada tadi. Memahami bahwasanya kalau kita ini, kalau ingin kita berobat, kita harus sadari kalau kita sakit. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, untuk berbenah, untuk sampai kepada Allah, kita harus memasuki satu wilayah yang disebut wilayah tobat. Inilah singkat. Tobat. Nah, ini urusan akhlak ini. Nggak cukup orang ngerti itu dosa, nggak cukup. Orang ngerti dosa tapi tetap saja berdosa. Itu haram tapi orang melakukannya. Nah di sini malam ini kita akan sekelumit akan membahas tentang bagaimana kita kembali kepada Allah. Yang pertama adalah ingat, wahai hamba Allah, jangan sekali-kali Anda merendahkan orang-orang yang berbuat dosa, dan jangan Anda mencaci mereka. Kembali kepada pelajaran yang lalu, ketahuilah bahwasanya tanda keimananmu bukan merendahkan mereka, akan tapi justru tanda keimanan di dalam hatimu adalah di saat melihat orang bermaksiat, hatimu sedih, hatimu gelisah, bahkan mungkin dibarengi dengan tetesan air mata dan panjatan doa untuk orang yang bermaksiat. Ini kunci. Melihat orang yang bermaksiat. Kalau kita sudah gampang sedih melihat orang bermaksiat, mustahil dia akan melakukan yang serupa. Mustahil. Karena semua orang akan lebih senang kepada mencintai dirinya melebihi daripada orang lain. Biarpun Nabi merintahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Kalau Anda melihat orang berzina kemudian Anda menangis sedih, menangis yang sesungguhnya mustahil terjerumus. Maka hidupkan hati, jangan merendahkan. Biarpun mungkin saat ini kita masih melakukan keharaman, tapi biasakan kalau melihat orang bermaksiat kita harus sedih. Kalau ternyata hati kita belum sedih di saat melihat mereka, maka hati-hati. Jangan-jangan kita tidak ada iman. Melihat umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan, hati belum sedih. Apalagi kalau kita menggunjing dia dan mencaci dia. Mungkin saat seperti ini, kita pulang dari pengajian, kemudian kita melewati alun-alun, terminal, tempat keramaian, kemudian di sana ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, menjual diri, lalu melambaikan tangan setiap ada mobil yang berlalu. Kebetulan yang lewat adalah Anda yang tadi di majelis sempat menangis. Masya Allah, saking khusyuknya melihat wanita semacam itu. Apa kira-kira yang ada di hati Anda? Mungkin Anda berkata begini, ih kasihan banget, astagfirullahaladzim, malam-malam ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya merendahkan rupanya. Gayanya pakai astagfirullah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Naudzubillah. Siapa di antara kita dan serius ini di saat melihat ada orang yang melakukan seperti itu, kemudian tertunduk sejenak, kemudian menengadahkan tangan, mengangkat kepalanya lalu memohon kepada Allah, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang aku tahu ini orang Melayu rata-rata muslim, ya Allah, aku mohon ampuni dia, berikan kesadaran, sampai Anda menitikkan air mata. Siapa yang seperti itu? Cuma bisa jadi karena kita sudah merasa hebat, merasa soleh, soleha, merasa ahli surga, petentang-petenteng kalau jalan, kasihan banget, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Inilah langkah untuk membuat perubahan. Jadi pastikan di saat kita melihat ketidakbaikan di kiri kanan kita adalah bukan dengan cacian, tapi dengan kesedihan. Kalaupun Anda belum bisa merasa sedih, Anda mengadu kepada Allah agar semakin hari semakin tumbuh kesedihan. Jadi kalau Anda melihat kemaksiatan tetangga Anda melakukan keharaman, mungkin masih ada berkecimpung dalam dunia riba, mungkin ada yang masih minuman keras, mungkin Anda tahu dia tidak sholat Jumat, besok Jumatan misalnya. Ini pertanyaan serius. Waktu Anda mau sholat Jumat di Jumat yang lalu atau sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, Anda melihat tetangga Anda, bapak-bapak yang baik sebetulnya kepada Anda, sering menjamin sepeda motor, sering jemput Anda, sering ngasih kue, cuman dia tidak sholat Jumat. Pertanyaannya, apa yang ada di hati Anda saat itu? Kalau Anda cuek bebek, kita kelas bebek, bukan kelas ahli iman. Kalau Anda cuek tidak peduli, kropos iman Anda. Kalau Anda merasa bahasanya itu tetangga, kemudian dia tidak sholat Jumat, paling tidak ada rasa sedih di hati. Tidak boleh cuek begitu saja. Wah, naik motor sendiri, Masya Allah. Tidak. Harus Anda greget di dalam hati Anda. Ada keresahan, kesedihan. Kemudian berusaha untuk membawanya. Nah, kemudian karena kita ingin membawa dia dengan cinta, tidak mencaci maki dan kita tidak mengoloknya. Mungkin di esok harinya kita akan duduk dengan dia pura-pura minum kopi bersama. Kemudian minggu depannya sering diajak ngobrol. Kemudian kita mencari rezeki untuk beli baju koko, kemudian kita hadiahkan, ayo Jumatan. Oh begitu. Itulah pendidikan yang diajarkan Nabi, bukan dengan kesombongan. Dari situlah kita memulai saat ini. Karena permasalahan kita ini nggak bisa benar itu kenapa? Kita pandai, nggak bisa mengokohkan diri kembali. Kenapa? Kita pandai melihat kejelekan orang, lalu dengan pandangan merendahkan dan tidak pandai melihat kekurangan diri. Kapan kita bisa berbenah? Kita biasakan pokoknya kalau kita melihat orang lain melakukan maksiat, biarpun kita misalnya dalam kubang kehinaan, kita masih melakukan dosa yang serupa, tapi ingat, Anda doakan dia, ya Allah, jauhkan dia dari dosa itu, ya Allah. Baik, membiasakan memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Lanjutan pelajaran yang lalu. Jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ingat, itu bukan mata Nabi. Mata Rasulullah adalah pandangannya penuh kasih. Biarpun orang itu katanya bejat, orang itu katanya ahli maksiat,
baginda Nabi masih memandang mereka dengan pandangan kasih sayang karena urusan mereka dengan Allah yang Maha Kasih. Baik, kemudian sekarang kembali kepada kita. Kalau sudah kita waspada semacam itu, aman. Setiap melihat orang yang bermaksiat, langsung kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dia ya Allah. Pastikan itu. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Dia anak muda di perempatan, anak muda di gardu, kemudian dia mabuk dan sebagainya. Masya Allah, Anda panjatkan doa. Kalau Anda belum bisa nasihatinya, Anda ingat, Anda hadapkan dia di hadapan Allah. Ya Allah, itu tetanggaku ya Allah, dia minuman keras, dia mabuk ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu tetanggaku tidak sholat, ampuni dia ya Allah. Biasakan dengan yang demikian itu untuk membersihkan hati Anda. Itulah umat Nabi Muhammad sejati yang disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anda merindukan kebaikan untuk saudara Anda karena Anda orang baik. Anda punya iman sehingga tidak ingin ada umat Nabi Muhammad yang terjerumus. Kemudian setelah itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ini langkah tobat itu dari sini. Biasanya langkah tobat dari ngoreksi diri. Ini agak repot memang. Akan tapi kita melihat ke orang lain dulu. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang, maka itu mudahkan kita untuk berbenah. Membiasakan. Jadi jangan biasa mencaci orang, jangan biasa mengolok orang, jangan biasa merendahkan orang. Selesai. Coba Anda buktikan ini, Anda akan menemukan kemudahan untuk kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu memang betul kita harus menyadari kesalahan-kesalahan kita. Yang namanya tobat, tobat itu adalah penyesalan. Yang tidak ada penyesalan tidak akan bertobat dia. Tapi orang bisa menyesali dosa itu kalau dia sadar. Dan orang bisa sampai kepada kesadaran kalau dia menghadirkan renungan. Artinya langkah pertama untuk tobat itu adalah kita merenungi tentang keadaan kita. Jujur, mata kita sehari ini melihat apa? Kita merenung. Lisan kita ngomong apa? Yang di hati kita apa sih yang bergolak? Apa yang kita merenungi diri kita. Dan kita harus bisa dong. Kita harus buat catatan-catatan semacam itu. Jangan sampai kita merasa tidak punya dosa. Sebab dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Ini repot orang begitu. Tapi baginda Nabi merasa bersalah padahal tidak salah. Oh, itu hebat. Sehingga beliau perlu istighfar 70 kali dalam sehari bukan karena kesalahan mereka. Orang pangkat tinggi bukan dosa tapi beristighfar. Hanya gara-gara terlambat tidak bisa tahajudan bangun malam, pagi nangis dia. Istighfar karena apa? Dia merasa bahwasanya semalam tidak bisa melakukan sunnah tahajud. Padahal bukan kewajiban karena pangkat tinggi. Sudah merasa bersalah. Nah sekarang Anda perlu merenungi diri Anda sendiri. Dan di saat Anda menemukan sudah sampai derajat Anda sadar bahwasanya kita melakukan dosa itu, supaya Anda tidak putus asa, gantungkan harapan Anda dengan kasih sayang Allah. Langsung Anda lihat Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Supaya Anda tidak menunda tobat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, sungguh mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hadir di sini, jika memang Anda pernah melakukan dosa, bahkan mungkin dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar, ingat, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, pengampunan Allah lebih agung dari itu semua. Dengan catatan Anda menyadari itu semua dan Anda memohon ampun kepada Allah. Sederhana, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Maka segera bergegaslah, jangan sampai dicabut nyawa kita sebelum diampuni. Kalau kita meninggal belum diampuni dosa kita, dosa akan tampak di alam barzah. Mengerikan alam barzah.
Belum lagi nanti sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar, memperlambat langkah kita, mempersulit jalan kita, menjadikan siratal mustaqim sempit sehingga kita akan dikecebur, naudzubillah. Maka mumpung masih nyawa ada di kandung badan kita, jangan menunda tobat, jangan nunda esok hari. Malam ini juga ayo kita renungi diri kita sendiri. Makanya jangan sibuk ngurusi dosa orang, merepotkan kita. Sibuklah dengan kesalahan pribadi. Sibuk dengan kesalahan diri. Ingat banget memohon ampun kepada Allah setiap saat, dan istighfarlah istighfar yang serius, istighfar atas dasar kesadaran kalau kita pernah melihat yang haram, berucap yang haram, ada melakukan yang haram, lalu kita memohon kepada Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku, ya Allah wahai Zat yang Maha Agung. Pastikan Anda sudah bisa. Ambil tempat yang sepi nanti malam, ambil air wudhu, lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian anda melanglang, Anda kembali kepada dosa-dosa Anda, dan ingat itu hanya pribadi dengan Allah. Urusan dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia, ini masalah lain. Ingat, tanda Allah mengampuni dosamu adalah di saat dirimu tidak senang menceritakan dosamu kepada manusia. Makanya urusan dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia gak bisa memaafkan, manusia bisa merendahkan. Ini babnya lain. Cukuplah kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, lihat pengampunan Allah lebih agung. Tapi serius minta maafnya. Serius minta maafnya. Jadi sering kita punya waktu di malam hari merenungi. Merenung sebelum tidur, saat tidur terbayang, di saat kita mau tidur, jangan-jangan dicabut nyawaku nanti, yang semua itu mungkin kita akan mati malam ini. Semoga panjang umur semuanya. Kita mungkin mati saat ini. Takutlah jika ternyata dicabut nyawa kita masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kalau dosa belum diampuni artinya akan tampak di saat kita berada di alam barzah. Tapi sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia serius minta ampun kepada Allah, Allah janji akan mengampuni. Dan Nabi menjelaskan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Masuk alam barzah terang. Jadikan alam barzahmu terang, jangan gelapkan dengan dosa, dan jangan berkata tidak punya dosa. Untung-untung di saat kita mohon ampun kepada Allah dibarengi dengan tetesan air mata, keseriusan dalam beristighfar. Ada seorang wali perempuan berkata, Rabiah Adawiyah, itu adalah kritik, sindiran yang sangat tajam untuk kita, bahwasanya ada istighfar kita ini, ada istighfar yang perlu diistighfari. Anda, semoga anak Anda soleh-soleh semuanya. Anggap saja seorang bapak, anaknya melakukan kesalahan, kemudian minta maaf kepada ayahnya, mau minta duit dia, Bu. Sebelum minta duit, kalau belum minta maaf, kira-kira diapain sama bapaknya? Ya malah kalau sudah merasa bersalah, punya hajat dengan bapaknya, ngapain adabnya? Minta maaf dulu kan? Abah mohon maaf. Setelah dimaafkan baru minta. Belum dimaafkan minta duit. Kurang ajar, kau salah belum sadar, gitu. Atau dia minta maaf, tapi apa? Ayahnya di situ, dia minta, ya maafin saya ya. Kurang ajar bener ente ini, minta maaf mukanya kau buang ke sana. Itu dengan manusia saja nggak pantas. Bagaimana kita dengan Allah minta maaf tapi tidak menghadap kepada Allah? Apa tidak perlu diistighfari lagi itu istighfar? Pastikan Anda sesaat saja Anda menghadap kepada Allah, astaghfirullahaladzim, yang itu ya Allah, astaghfirullahaladzim, yang itu ya Allah. Anda sebut dosa-dosa Anda di hadapan Allah. Sayyidina Umar mengingatkan, berusahalah engkau menangis yang istimewa adalah di saat engkau sembunyi. Orang bukan dilarang menangis di depan manusia, tapi ketahuilah, bisa saja menangis di depan manusia, menangis buatan. Ada orang gampang cengeng kan bisa, tapi bukan dilarang. Akan tapi tanda keseriusanmu, ketulusanmu dalam menitikkan air mata adalah di saat di kamar yang sepi. Bahkan seorang istri menangis, suaminya pun tidak tahu. Suami menangis, istri tidak tahu, tapi serius itu tangis.
yang menjadikan sebab mata tidak akan diseksa. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati. Semua mata itu nangis nanti di akhirat karena banyak dosanya. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang waktu di dunia pernah mencucur karena merasa bersalah dan berdosa kemudian memohon ampun. Maka Sayyidina Umar mengingatkan, menangislah kau di saat kau mohon ampun. Kalau nggak bisa menangis bagaimana? Ya berusaha dong, nangis. Berusaha menangis, kan dia menangis sambil mengingat dosa. Saat sendiri ya, bukan depan orang. Udah orang mah gampang, teman-teman tetangganya nangis, ikut nangis, ketularan dia. Nah, bukan itu. Katanya, jika engkau belum bisa menangis, maka berusahalah terus untuk menangis. Jika belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis. Belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangis. Kalau nggak bisa menangis, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis karena sungguh keras hatimu. Ini perlu kita mencoba di saat sendiri. Semua kita ini berdosa, hei hamba Allah. Yang berbicara banyak dosa, hanya Anda jarang kumpul dengan saya, maka Anda tidak tahu saja. Kita semua punya dosa. Ini nasihat bukan untuk Anda saja, saya juga perlu nasihat. Dan sebetulnya kalau kami ngomong begini itu sudah untuk kami. Sebab kalau saya ceramah sendiri depan cermin juga nggak enak. Makanya saya ngomongin orang, maksudnya saya ngomongin diri sendiri. Bukan berarti saya sudah nggak ada dosa. Banyak salah saya, banyak dosa saya. Maka harapannya nanti sekaligus kita minta mohon didoakan agar Allah ngampuni saya. Ingat dosa. Kemudian tanda ini kami catatkan, Allah mengampuni dosa Anda. Dosa itu gini, ada dosa kepada manusia. Ini akan kita bahas nanti dalam silsilah selanjutnya. Ada ibunda, ada ayahanda, ada saudara, ada kakak, ada adik, ada ponakan, ada anak. Nanti dosa kepada Allah. Ingat, kalau dosa kepada Allah, urusan pribadimu dengan Allah, maka cukuplah mengadu kepada Allah. Na'udzubillah. Contoh, semoga Allah menjaga kehormatan anak-anak kita dan kita semuanya. Orang kepleset dalam hina dan busuknya zina. Sengaja kami hadirkan contoh zina. Kenapa? Sebab terjerumus dalam zina hari ini sangat luar biasa. Handphone ada gambar yang bermacam-macam, laptop ada gambar macam-macam. Na'udzubillah. Begitu mudahnya hari ini bangkit syahwat, zina. Bahkan begitu rendahnya, begitu hinanya orang-orang itu. Ternyata ada orang melakukan zina kepada orang yang nggak kebayang bagi orang yang punya iman. Dan bukan saja punya iman, punya tabiat, punya sifat yang masih sehat. Ada zina ayah menzinai anaknya, ada saudara menzinai saudara, ada ibu zina dengan anaknya. Gila semuanya kehidupan itu. Padahal kalau dalam Islam namanya mahram itu mustahil syahwat. Kakak dengan adik mustahil. Oh gitu adikku kok. Gak mungkin, makanya boleh berduaan kakak adik karena itu mahram. Ibu dengan anak, tapi ada seorang anak gadis mengadu, ayahku mendatangiku di tengah malam. Itu ayah gila. Permasalahan adalah karena ayahnya matanya jelalatan melihat tontonan yang tidak benar sehingga syahwatnya bangkit sewaktu-waktu. Mukanya manusia, otaknya iblis. Makanya hati-hati dengan tontonan hari ini, wahai hamba Allah. Jangan percaya dengan fatwa picisan Ustadz picisan itu yang mengatakan bahasanya nonton film porno suami istri boleh. Hati-hati. Setelah suaminya nggak ada, dia nonton sendiri. Lalu ngapain dia setelah itu? Kemudian setelah itu akan melihat yang dipasangannya tidak seperti yang aku lihat di film. Aku lebih seneng yang ada di film. Akhirnya menjadi tidak indah rumah tangganya. Maka hati-hati. Jangan berani-berani nonton yang seperti itu. Jangan ngeremehin yang rusak mentalmu sehingga pasanganmu gak ada istimewanya di hadapanmu, sehingga seorang mungkin akan hubungan suami istri harus nonton film kotor. Sengaja harus kita suarakan ini, karena ada fatwa bicisan Ustaz gak apa-apa untuk suami istri. Astagfirullah, innalillah. Mestinya seorang laki-laki akan kecewa kalau ternyata istrinya bangkit syahwat bukan karena dia, karena yang ditonton. Jangan dianggap sepele ini. Itu membahayakan sekali, mental akan rusak. Sehingga yang ada di angan, sehingga yang dicari adalah di angan-angan.
Dari melihat film bermacam-macam angan-angan, sampai seorang anak melihat ibunya syahwat lalu sampai mengintip ibundanya. Ini kejadian. Gara-gara sering tontonan, lihat kakaknya, seorang ibu, na'udzubillah. Gara-gara ini, Masya Allah. Sengaja kami hadirkan. Lalu terjatuhlah zina-zina. Akan tapi siapapun dia, siapapun anda yang mendengar suara ini, siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, ketahuilah itu kehinaan, segera tobatlah dan tobatlah. Dan tidak cukup anda istighfar lalu menyesali, tanda penyesalanmu anda akan meninggalkan sebab-sebab anda terjerumus. Tinggalkan sebab anda terjerumus tontonan-tontonan tadi. Katanya tobat tapi masih sering melihat gambar-gambar itu. Tobat model apa itu, hai hamba Allah? Pendidikan dalam Al-Quran agar semakin indah rumah tangga dan agar semakin tenang batin. Abakul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria itu agar menutup, orang beriman dari kaum pria itu, katakan ke mereka agar menutup matanya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Apa buahnya? Hati tenang. Yang punya pasangan semakin indah pasangannya. Karena apa? Matanya terjaga. Ikuti pendidikan dari Allah dan Rasulnya akan menjadi indah hidup kita. Permasalahan kita seorang muslim kropos tadi, pengokohan kembali, tapi tidak berpegang dengan agama. Cara hidup orang yang tidak kenal agama, matanya diumbar dengan tontonan-tontonan semacam itu. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Jangan kalau sudah terjerumus dalam kehinaan baru menyesal. Sudah tahu itu lubang, kenapa masuk lubang? Kalau orang keprosok masih masuk, orang masih memaklumi, tapi yang orang sudah dibilang itu lubang masih masuk lubang, apa yang perlu dimaklumi dari hamba tersebut? Banyak kehinaan-kehinaan. Sampai suatu ketika seorang anak gadis waktu sholat malam tiba-tiba bapaknya datang. Dia tidak berani bersuara karena ibunya sakit jantung. Ini gila betul tuh ayah, bentuknya manusia. Rupanya kami tidak tahu apa yang dilakukan ayah sebelumnya. Kami hanya mengatakan, ayahmu suka nonton itu ya? Iya bu ya. Persis jawabannya, nggak usah pakai kata-kata yang lain. Makanya hati-hati, jangan main-main semacam itu. Tolong hamba Allah, takutlah kepada Allah. Apakah anda tidak ingin melihat Rasulullah? Anda rindu Nabi Muhammad? Rindu Nabi Muhammad? Jangan kotori mata itu dengan tontonan yang kotor itu, hai hamba Allah. Dan kami sampaikan, siapapun anda yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, segera berhenti. Cari pintu halal. Jika punya halal akan, tapi kok ternyata semangatnya berkurang, semakin jaga matamu nanti akan kembali tumbuh itu semangat. Asalkan mata dijaga. Kuncinya di sini. Kuncinya di mata. Kalau mata sudah kita jaga, maka ketahuilah akan bangkit kembali semangat dengan yang halal. Nah, ini sebab kita sebutkan contoh urusan perzinahan. Sekarang begitu mudah orang melakukan zina. Bahkan dengan adanya media itu bisa saja membohongi orang dalam waktu berapa menit sudah beres. Telepon sana, telepon sini, bisa ketemu sana, ketemu sini. Bisa seorang wanita berkhianat dalam waktu 10 menit selesai. Karena apa? Ada media, ada telepon, ada segala macam. Tapi orang beriman tidak akan melakukan yang demikian itu. Itu hanya orang terjerumus. Akan tapi siapapun dia, mungkin ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, segera kembali. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan dalam urusan ini, karena ini urusan dengan Allah. Bisanya manusia menghinakan. Sehingga syariatnya di dalam Islam itu, kalau ada orang ngadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah,
halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku kepleset, aku hancur terjerumus dalam zina, bersihkan aku ya Rasulullah. Ada orang ngadep kepada baginda Nabi, padahal ngerti resikonya akan dirajam dia, tapi demi keselamatan di akhirat dia rela dirajam ya Rasulullah. Zal halaktu wa qad zanaitu tahhir fatahhirni, sucikan kami, rajam kami. Tapi baginda Nabi berkata, la'allaka lamassa, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak hanya bersentuhan. Nabi mengatakan yang kedua, la'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya sekedar mencium. Tidak ya Rasulullah, aku telah melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin hanya di antara dua paha, tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Setelah 4 dia memaksa, dia ngaku, baru ditegakkan hukum oleh Nabi. Artinya apa? Ini menunjukkan dosa kepada Allah tidak hendaknya, tidak sebaiknya diceritakan kepada siapapun. Siapapun yang punya masa lalu kelam, urusanmu dengan Allah, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, khususnya zina. Zina itu adalah aib yang akan nempel di jidat sampai anak keturunan. Kalau ada seorang cucu punya nenek mu'allaf, punya kakek mu'allaf, masih bisa bangga. Kakekku dulu adalah orang kafir yang gini-gini, tiba-tiba masuk Islam, masih bangga. Tapi kalau bercerita kakekku adalah pezina, ya malu. Dan penyakit zina ini menular. Jika ada seorang biasa melihat orang lebih bagus dari dia berzina, termotivasi untuk berzina, dia berkata, wong dia lebih baik dari saya aja melakukan kok. Makanya diperintahkan untuk menyembunyikan urusan zina ini. Kullu ummati mu'afa, umatku kata Nabi aman-aman saja, mudah diampuni Allah illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan. Sebagian menyatakan terang-terangan adalah apa? Terang-terangan dalam zina. Memang ada orang zina di alun-alun? Tidak, enggak ada orang zina di alun-alun. Tapi si gila itu adalah orang yang melakukan zina di kegelapan malam, siang harinya ceritakan kepada manusia. Makanya siapapun urusanmu dengan Allah dan berperandah sebagai orang yang soleh dan selesai, dan hilangkan sebab-sebab Anda terjerumus dalam zina. Susah orang mulia melakukan zina. Ingat, susah orang mulia melakukan zina. Ada dikisahkan pada zaman Nabi seorang wanita namanya Hindun. Hindun ini adalah wanita yang terhormat. Bencinya dengan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Targetnya bunuh Nabi atau nyakiti Nabi. Di perang Uhud, targetnya membunuh Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah adalah singa Allah. Kalau perang serem, menakutkan, buat saya marah. Siapa yang bisa membunuh Hamzah? Kalau budak akan aku merdekakan dia. Ada seorang namanya Wahsy, dia berusaha untuk membunuh Sayyidina Hamzah, dan betul Wahsy dengan kehebatannya dia bisa menombak Sayyidina Hamzah. Meninggallah Sayyidina Hamzah dengan mati syahid, dan beliau digelari Sayyidus Syuhada. Hindun yang sangat benci dengan Nabi didatangi itu Hamzah, dibelah dan yang diambil hatinya lalu digigit. Saking bencinya Nabi, digigit itu hati sampai dia digelari dengan Hindun akilatul akbat, Hindun sang pemakan hati pamannya Rasulullah. Lihat jahatnya kayak begitu. Setelah Fathu Makkah masuk Islam, dia ajib. Masuk Islam, habis dosanya. Masuk Islam diajak oleh Nabi untuk berbaiat. Hai wanita, berbaiatlah kalian. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat itu berjanji. Berjanjilah kalian untuk beriman kepada Allah. Baik ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Ada lagi, iya. Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Apalagi Rasulullah, berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Baik ya Rasulullah, kami berjanji tidak minum minuman keras. Apalagi Rasulullah, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat Hindun diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina, diam dia. Tidak mengatakan iya, tapi berkata, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina sampai aku harus berbaiat?
Padahal di luar Islam pun nggak bisa dilakukan oleh orang mulia. Sebelum hintun masuk Islam nggak kenal zina, padahal dia musuh Nabi. Karena zina adalah rendah. Jangan mendekati zina. Takutlah kepada Allah, hamba Allah yang pernah terpeleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Takutlah kepada Allah, mohon ampun. Sayyidina Hindun mengatakan, al-ataznil hurratu, apakah zina orang merdeka seperti aku ini? Allah. Padahal dia orang kafir yang paling jahat waktu itu, ternyata nggak pernah kenal zina juga begitu saat dalam keadaan kafir. Karena zina hanya dilakukan orang rendah, jadi budak hawa nafsunya. Tapi bagaimana orang yang terlanjur terpeleset tadi? Allah Maha Pengampun, kembalilah kepada Allah. Dan ingat, segera, jangan menunda. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Seorang anak gadis, namanya hidup, mungkin telah terpeleset dalam zina, cukup engkau dengan Allah. Jangan menjadi bodoh. Suatu ketika ada seorang, ini kisah nyata, seorang anak gadis dinikahi oleh seorang laki-laki. 6 bulan bahagianya luar biasa. Karena merasa bahagia banget, sang anak perempuan ini merasa tersanjung. Senang banget, sangat bahagia. Tiba-tiba ngomong kepada suaminya. Ngomong begini, abang baik banget dengan saya. Tapi saya ini gak pantas untuk abang. Enggak, kamu baik kok sayang. Memang solehah dia, rajin sholat dan sebagainya. Abang, tapi abang bisa nerima saya kan? Bukankah kamu istriku? Ya terima dong, kenapa? Abang bener terima saya apa adaku? Iya dong sayang, kamu kan istriku. Kamu baik, kamu sholatnya banyak, kamu baik, wanita solehah, bener dia. Rupanya semakin baik sang suami, semakin tersanjung dia. Ini makanya permasalahannya orang kalau jarang ngaji itu kayak dia ini. Lihat aja ceritanya. Makanya rajin ngaji nanti. Akhirnya apa? Dia tetap nangis. Abang bener maafin saya. Abang baik banget sama saya. Saya merasa malu dengan abang. Iya, kamu juga baik kok kepadaku. Enggak, abang sangat baik. Abang bisa nerima saya. Ya, kamu kan istriku. Saya ini nggak baik abang. Kamu baik. Abang bisa menerima saya. Ya kenapa? Kenapa kamu? Bener bang. Saya merasa ada yang ganjel, ada sesuatu. Apa? Kalau saya belum ngomong ke abang kayak saya berdosa amat, abang kan baik banget sama saya. Iya kenapa sih sayang? Kenapa? Cerita. Abang bisa nerima saya. Kamu kan istriku. Iya bang. Tapi saya punya kekurangan. Enggak, kamu baik. Enggak bang. Apa sih apa? Kenapa sih? Kamu kenapa? Mulailah dia bercerita, abang, sambil menangis dia. Dulu waktu aku SMA kelas 2, aku punya kawan dekat abang. Itu yang mengganjal di hati saya setiap melihat abang yang baik, saya ingat itu. Apa sih? Aku punya kawan dekat. Terus? Dan akhirnya suatu ketika, aku kepleset. Apa? Kepleset. Karena dia pernah menduga sang suami itu mikir, kepleset apa? Aku melakukan apa? Melakukan hubungan kayak disambil petir. Seperti disambil petir. Kaget sang suami. Benar. Iya bang. Abang bisa terima saya, maafin ya. Dipeluk itu istri. Setelah dipeluk sambil nangis, kemudian dilepas sang istri. Lalu berkata sang suami, engkau aku cerai sekarang. Pantas dicerai karena dia bodoh. Kenapa dia bercerita? Urusan dengan Allah tutup. Siapapun hamba Allah, ini ilmu yang harus diajarkan. Karena kalau sudah zina diketahui oleh anak muda zina karena tahu ibunya berzina, maka tutup hamba Allah. Yang belum berzina jangan main-main, itu kehinaan. Yang pernah kepleset dalam zina, tutup. Jangan jadi orang bodoh. Lihat, dibuang oleh sang suaminya. Karena suaminya tidak menduga. Untuk memaafkan nggak bisa, mungkin sangat mencintainya, nggak bisa. Berat karena kebodohan seorang perempuan yang jarang ngaji.
Makanya di antara tugas para ustadz adalah bagaimana dia membantu orang yang terpleset dalam zina, mengajari agar dia bisa menutup aibnya. Maka di antaranya nanti akan kami lanjutkan bahwa urusan zina, sengaja kami khususkan ini bab penting banget hari ini. Di sebuah laboratorium Bu yang saya kenal, laboratorium, dalam sebulan itu 3-4 ada ibu-ibu menangis ngantarkan anaknya yang baru ke 6 SD. 6 SD. Suatu ketika dalam 1 bulan, cerita 1 bulan ada 3 ibunya anaknya kelas 6 SD, sakit-sakit, dipikir sakit mah, dipikir sakit mah, sakit nih, ternyata di perutnya ada isinya. Bayangkan. Ayo. Dan memang tidak semua laboratorium ini kebetulan saja, Bu. Kebetulan atau Allah, semoga itu kebetulan saja, yang lain semoga jangan. Sedih saya dengar berita begitu. Begitu mudahnya melakukan zina, anak kecil dipegangi handphone, terkenal ini dan sebagainya. Kemudian lebih dari itu, hai hamba Allah, jangan berani-berani membicarakan tentang perzinaan seseorang. Mungkin ada orang curhat kepada Anda, terlanjur curhat, termasuk ustadz. Kalau ada wanita atau laki-laki curhat ke saya, istri saya tidak boleh tahu, saya cerita ke istri saya istri. Kalau saya cerita ke istri saya sampai gonjeng. Cuman kalau memang bisa stop, ya akhi, jangan ceritakan ke saya, urusan dengan Allah saja. Itu berat, kalau saya terlanjur tahu tuh pusing saya. Saya mending nggak usah tahu lah kisah-kisah begitu tuh. Cuman kadang seorang wanita nggak mampu, Bu ya, saya nggak bisa, saya harus cerita. Apa sih? Cerita, setelah terlanjur cerita, saya sumpah demi Allah, saya tidak akan cerita ke siapapun kecuali sudah ke budak buya yang sudah terlanjur. Awas, 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 jangan bodoh, jangan bodoh, tobat terus, tobat, 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 tobat. Ini ilmu, ini ilmu. Karena kalau zina di kampung, coba dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau ada orang berzina di kampung kita kan heboh. Sekarang sudah biasa. Biasa orang berzina, naudzubillah. Bahkan orang sudah tidak pernah malu lagi. Apalagi jika melakukan zina orang yang sedikit tinggi kedudukannya di kampungnya, di masyarakatnya. Orang lain akan berkata, ah, dia sudah zina, dia aja yang baik zina, ngapain saya juga saya. Seorang anak gadis melihat ibunya dulu berzina, ibu nggak kira bisa marahin saya. Ibu dulu dia gitu, karma, bahasa ibu gitu, nggak ada karma dalam Islam, dosa-dosa. Belum lagi, kalau sudah seorang diketahui dia berzina, akan dipandang picik oleh masyarakatnya. Bahaya lagi ini. Karena dia sudah dipandang picik, dia akan putus asa. Ah, ngapain juga saya berubah, orang sudah nganggap saya jelek kok. Ngelihat ibu-ibu yang suka pengajian, memandang dia picik. Memang saya jelek, ngapain? Tunggu suamimu tak rusak nanti. Wow, jahatnya semakin parah. Makanya perzinaan harus ditutup, hai hamba Allah. Ini sebuah contoh saja saya hadirkan zina. Hari ini saya ngeri. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin hidupnya lebih aman. Saya pernah buka konsultasi, cuman gara-gara itu saya semakin cepat tua. Saya kan sebetulnya saya itu masih muda, cuman waktu saya buka konsultasi problem semuanya. Allah, stres saya ini, aduh, saya tutup biar awet muda saya. Innalillah, kenapa begitu? Saya tidak kuat melihat gini. Innalillah, sedih. Takutlah kepada Allah, hamba Allah. Kemudian jangan ceritakan kejelekan siapapun. Ngomongin zina, termasuk nanti kalau kita bongkar masalah riba dan sebagainya, kuncinya sama itu semuanya. Kuncinya itu semuanya. Yang terakhir urusan zina ini, yang terakhir urusan berzinaan. Dengar hai hamba Allah, buka pintu halal seluas-luasnya. Seorang anak melihat ibunya janda. Hei anak, dengar, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang dia sebagai seorang wanita yang punya kebutuhan khusus yang kamu tidak bisa memenuhinya. Dengar wahai anak. Dan hei para ibu, wahai para bapak,
Jangan pandang anakmu selamanya anak, tapi pandang dia adalah seorang wanita atau pria yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Ada orang tua mempersulit urusan pernikahan anaknya, sementara anaknya sudah hajat yang mendesak. Hati-hati hari ini. Masih ingat yang seumur dengan saya? Masih ingat ibu-ibu yang seumur dengan kami TVRI? Itu pun saya tidak punya, yang punya hanya Pak Lurah. Kalau pengen berwarna dikasih kaca warna merah, warna kayak pelangi-pelangi gitu. Yang senyum sebenarnya sudah tua. Ayo, nggak ada tontonan macam-macam, paling kelompok Japir, Ria Jenaka. Yang paling tidak elok adalah album Minggu. Betul? Oh tua. Hari malam Ahad namanya film akhir pekan. Itu hanya segera kisah karena kita tidak punya televisi. Film akhir pekan, album Minggu. Itu yang selainnya adalah dia gitu tak. Melihat semoga Allah mengampuni Pak Harto mancing. Itu tidak dosa itu. Senang kita melihat Pak Presiden di sana kemari. Ya itu. Tapi hari ini Masya Allah, ya Allah, tolong buka pintu halal. Dan ada beberapa tip, ada wanita mungkin kenapa dia sulit menikah, sebenarnya yang menjadikan sulit adalah otaknya, ambisinya harus begini sementara halal sudah dikirim oleh Allah. Kalau orang mendahulukan yang halal akan begitu mudah terbuka untuknya. Sedih sebenarnya gini. Cuman hari ini kelihatannya ada yang gembira banget, para jomblo-jomblo ini senang. Kasih hadiah buat saya nanti ya. Ini kayaknya jomblo-jomblo denger, abah pun denger nih, ayah pun denger nih ya. Tidak betul, ini hakikat. Saya cerita ini serius. Permudah urusan pernikahan. Allah sulit. Ada seorang ibu, saya betul sedih ya. Makanya saya itu sudah banyak ubahnya gara-gara kisah-kisah begitu. Seorang ibu berkata, Bu ya, saya waktu suami saya meninggal dunia. Terus anak saya kecil, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, pokoknya 7 tahun atau bagaimana. Sehingga setiap hari saya hanya sibuk ngurus anak, ngantar sekolah, lagi kerja. Bertahan saya sampai berapa? 7 atau 5 tahun, pokoknya sudah guru. Bertahan saya sendirian. Anak saya sudah pada sekolah, kemudian ada kuliah. Saya ngomong anak saya nggak boleh nikah. Tapi waktu cerita sudah nangis dia. Aduh, pusing kalau sudah cerita nangis itu pusing ya itu. Ada apa ini? Allah, saya hanya bisa bertahan hanya dalam waktu tertentu. Setelah itu saya melakukan zina. Allah, stres. Innalillah. Mohon pintu halal dibuka. Ini kunci terakhir. Semoga Allah mengampuni semuanya. Karena rusaknya negeri kita ini gara-gara model-model begitu. Kalau ini mau mengokohkan, Melayu punya budaya rasa malu. Tapi kalau sudah rasa malu hilang, kehinaan yang mudah dilakukan. Ini saja mungkin kami sampaikan. Yang sudah waktunya menikah, segeralah menikah. Jangan nikah dengan ambisi, nikah dengan cinta, dengan niat baik karena Allah. Ya, Masya Allah. Ini saja sudah. Khususnya yang punya masa lalu kelam, tidak usah cerita kepada manusia, pemabuk, pencuri dan sebagainya. Sebab-sebab terjerumus, jauhi. Setelah itu Anda akan menemukan keindahan. Yang kami sampaikan ilmu yang jarang dibahas. Ilmu menutup aib para ustadz. Ajari mereka untuk menutup aib. Bagaimana kita mendengar di sebuah kampung, satu keluarga, seorang ibu punya anak 4, bapaknya beda semuanya, bukan bapak beneran. Bagaimana kalau satu kampung tahu? Itu kan pusing kita ini. Karena perempuan itu sudah, karena dia sudah nggak peduli dengan kiri kanannya. Orang sudah memandang saya rendah, terserah. Saya mau hamil sama siapa saja, terserah. Tapi ingat, banyak
Orang-orang yang sudah terjerumus dalam zina itu ternyata mereka menyesal luar biasa, cuman dia tidak ngerti cara tobatnya sehingga dia tidak keluar dari wilayah kehinaan tersebut. Padahal hati kecil yang ingin tobat, maka malam ini adalah ilmu, bukan sekedar untuk Anda. Selesaikan problem umat urusan ini. Ini saja insya Allah, semoga indah semuanya ya. Yang menikah sudah menikah semakin indah, yang belum sudah waktunya nikah cepat dapat pasangan. Amin, namanya amin. Semua dari tadi aminnya sama dong. Amin, amin. Yang pernah insya Allah dimudahkan semuanya. Baik, mau ditanyakan?